Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa uswatan hasanatan lil muttaqin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, terlebih dahulu kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah hingga saat ini masih diberi umur panjang, diberi nikmat iman Islam. Semoga sampai kita sowan pada Allah, mudah-mudahan bihusnil khotimah. Sholawat dan salam senantiasa Allah sampaikan pada baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar radio Koncon Desa yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini sedikit saya membeberkan firman Allah yang cukup pendek. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ayat ini, pendengar Koncon Desa dimanapun berada, ayat ini dibeberkan, ditafsiri panjang lebar oleh Syekh Alwi dalam sebuah kitab Muhammad al-Insanul Kamil, yang artinya Muhammad manusia yang sempurna. Lah antara lain yang perlu saya sampaikan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya kata Allah, tidaklah aku mengutusmu Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, alam itu kan aneka ragam, ada manusia, ada malaikat, ada binatang, bahkan semuanya itu mendapatkan rahmat, keluberan, welas asih karena Kanjeng Nabi diutus nang alam dunia. Antara lain rahmatuhu sallallahu alaihi wasallama alal hayawan, welas asih Kanjeng Nabi bagi dunia binatang. Kek kewan wae keluberan, welas asih Kanjeng Nabi diutus nang alam dunia. Misalnya pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Koncon Desa, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pas tindakan di jalan kok Kanjeng Nabi itu mirsani bangkai tawon. Wokai ra umum, neng bangkai itu mati karena dibakar. Kita bangkai ne wokai pol, Kanjeng Nabi ngendika, kowe kabeh do wedi nang Gusti Allah. Sik kena ngobong makhluk, yang boleh membakar makhluk itu hanya Allah, manusia ndak boleh. Itu satu contoh. Oh ternyata maaf ini biasanya kita ini cok rada dendeng, mateni semut dobong keh, mateni tikus dobong keh. Ini dosa, ndak boleh. Rasul pernah mengingatkan, takutlah kalian pada Allah
ra kena ngobong makhluk, sik kena ngobongke meng Gusti Allah. Maaf di lingkungan panjenengan, lingkungan saya, wong-wong sing cok rada ora bener alake, kadang-kadang ono kewan itu dobong. Ini banyak nasihat yang Allah berikan. Misalnya baru saja menyiksa binatang dengan cara dibakar, sesuk anake lahir maaf seperti hewan yang dibakar. Ini kan satu peringatan. Secara ilmiah kan tidak ada hubungan antara perut seseorang, antara bayi yang ada dalam kandungan dan dengan perilaku bapaknya. Secara ilmiah ora ono hubungannya. Tapi Allah ra ridho. Nah, ini Rasul pernah marah ketika ada binatang yang waktu itu lebah atau tawon itu buang. Rasul ngendika kowe kabeh padha wedi nang Gusti Allah, sik kena ngobong makhluke meng Allah, nek liyane gak kena. Masih ini welas asih jeung Nabi nang kewan. Nah, Rasul pas tindakan petuk itu, kepethuk unta, ono unta yang diberi beban sangat berat pol abote, sementara perut unta itu sampai kelempit karena berhari-hari tidak beri makan, ratumbeni ora diritke, ora kei suket. Kemudian unta itu menangis di hadapan Rasul. Unta kok ngati nangis nang ngarsaning Kanjeng Nabi, dan Rasul terus ngendika, ittaqullaha fi hadhil bahimah irkabuha sholihatan wa kuluha sholihatan. Kurang lebih artinya, takutlah kalian kepada Allah. Ini ditakok Kanjeng Nabi, endi sing duwe unta, endi sing duwe unta. Ittaqullaha, kowe kabeh do wedi nang Gusti Allah. Fi hadhil bahimah, dalam urusan hewan seperti ini. Irkabuha sholihatan, kowe arak gawe kendaraan nang kewan ki kena ning carane sing apik. Wa kuluha, kowe kabeh arep mangan daginge kewan kena, mau makan daging kewan boleh-boleh saja, ning ya carane sing apik. Ini nasihat Rasulullah. Kalau hewan-hewan itu bisa ngomong, dia akan ngomong, ya Rasul matur nuwun panjenengan diutus nang alam donya, njuk kula mboten dobong, njuk kula mboten dibot-bot. Ini nasihat yang hebat sekali bagi kita semua. Ittaqullaha fi hadhil bahimah irkabuha sholihatan wa kuluha sholihatan. Itulah pesan Rasul. Sekarang banyak nyun ngapunten yang menggunakan kendaraan dari binatang tapi menyiksa binatang. Misalnya ya memang ada hewan-hewan tertentu yang sudah dikersaki Gusti Allah jadi kendaraan itu boleh, misalnya kuda tadi andong atau dukar. Itu memang sudah kuat, neng harus ada batas. Esok ge kerja, mungkin sore leren, atau kalau esok leren sore engko kerja. Itu kan ada apa namanya, ada waktu untuk istirahat, ora ge obrokan. Kalau kerbo ya mungkin esok megawe, terus engko awan-awan itu ke leren sedilo, engko sore dingon. Itu kan standar. Tapi nek esok kerja awan, kerja sore kerja, lah ini bahaya. Kata Rasul tadi, irkabuha sholihatan. Hewan ini gawe kendaraan kena ning carane sing apik. Numpao sira kabeh ing kewan ge kendaraan, berarti ning carane sing apik, berarti ge dokar ya kena, ge andong ya kena, gerobak sapi ya kena. Bahkan ada di beberapa daerah atau negara tertentu untuk apa, mengangkat batu, bukan batu ya, apa kayu-kayu yang besar kuwi sing gawe ngangkat bukan manusia tapi gajah. Ya sah-sah saja.
memang itu sudah rancang oleh Allah yang memiliki tenaga yang hebat, tenaga yang kuat, itu boleh, ning tetap dalam batas dengan cara yang baik. Irkabuha sholihatan wa kuluha sholihatan. Dhewe gawe apik karo kewan saja nanti oleh Allah ya diganjar, ning dhewe aniaya karo kewan ya karo Gusti Allah dimurkai. Ini contohnya nuwun sewu, neng kiwa tengene dhewe iki akeh. Bar nyiksa kewan kemudian anaknya sakit misalnya. Bar nyiksa kewan misalnya anaknya dari cacat misalnya, ini satu nasihat bagi kita. Derek Rasulullah, Rasul diutus rahmatuhu sallallahu alaihi wasallam alal hayawan. Rasul diutus sebagai rahmat welas asih kanggo kewan. Ini contoh sik panjenengan kula muga-muga iso mikir, iso menggalih gek karo kewan gak kena aniaya, gek karo kewan ora kena sia-sia, apa meneh padha-padha menungso. Lebih ke atas kan pikiran kita kan gitu toh. Gek nggo kewan wae gak entuk aniaya, apa meneh nggo padha-padha menungso. Sekali lagi, kita tidak boleh membakar binatang, kita tidak boleh memberikan beban yang terlalu berat kepada binatang sesuai dengan pesan Rasulullah dalam hadis tadi. Tapi kenyataan yang kita alami, yang kita lihat, yang kita dengar, mau seorang nyembelih sapi kudune rak yo pesone sing landhep dengan cara yang sopan, yang santun, sing genah gitu. Kok ada yang nyembelih sapi itu dengan cara gelonggong. Gelonggong itu ya gelonggong, sapinya dikasih minum tapi dipaksa dengan sebanyak-banyak air, sehingga air itu masuk bukan hanya di perut ya. Orang yang nang weteng tok, nang ngantek mlebu di seluruh dagingnya sampai kulitnya penuh dengan air. Kalau sudah penuh dengan air, binatang itu nanti akan roboh, alon-alon ambruk, lemes, gek disembelih. Itu namanya penyembelihan sistem gelonggong. Sistem gelonggong itu dengan cara seperti itu. Meng opo kok repot-repot dikai banyu sauke-uke. Itulah sifat rakusnya manusia. Meng pengen leh badi oke, sesuk nek ditimbang gitu nang pasar dadine abot. Meng pengen oleh badi oke, neng menganiaya binatang. Ini sekarang masih ada, entah di mana saya nggak ngerti, tapi masih ada. Nauzubillah min dzalik. Nyiksa kewan wera itu, nyiksa kewan ndak boleh. Apa meneh dhewe nyiksa padha-padha menungso. Ini masih ada. Oleh karena itu nuwun sewu, wong-wong sing dong lakoni seperti itu, saya mengingatkan, kembalilah ke jalan yang benar. Bali nang Gusti Allah, sing wis ya wis. Nek ora mesti nanti diazab oleh Allah. Buktikan saja. Saya mengajak nggo bali nang Gusti Allah. Bismillah. Sing wis ya wis. Ya sing Allah kita kubur menggare istighfar njaluk ngapura tobat nang Gusti Allah. Sing wis ya wis, kita buka lembaran baru. Mosok nyembelih sapi kok perlu diglonggong, menganiaya binatang. Sekarang mbok dipikirke, kira-kira jenengan nek dingunuhi gelem ora, itu saja. Nek ora percaya tirakat nyuwun nang Allah, ya Allah kenging mboten mekatan menika ya Allah Gusti. Nah ini Rasul mati-mati ngelingke tenan. Irkabuha sholihatan wa kuluha sholihatan. Silakan engkau jadikan kendaraan binatang itu dengan cara yang baik. Kalau mau makan daging binatang itu juga dengan cara yang baik. Itulah pesan Rasulullah. Rasul diutus sebagai rahmat bagi dunia binatang. Nuwun sewu, kadang ada orang sing main-main sama binatang. Sik seneng manah, sik seneng nembak, sik seneng melinteng atau apapun. Ternyata misalnya saya memanah burung pipit, manuk emprit nek di tempat saya itu dipanah atau dipelinteng, ditembak. Neng kok mengge dolanan tok, mengge ajar titis kok mateni burung. Ini besok akan menuntut di sisi Allah. Ya Allah Gusti, saya dibunuh, ya Allah Gusti saya dipanah, ya Allah Gusti saya dimatikan, tapi hanya untuk main-main saja.
ini nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan menuntut kepada orang yang melakukan seperti itu. Oleh karena itu ini nasihat nggih kagem kula nggih jenengan. Arak mateni kewan-kewan tuh nek ndak ada manfaatnya ndak boleh. Melinteng manuk, nembak manuk, ya mana. Ya. Kemudian setelah mati dibiarkan saja menggidulanan saja. Saya ulang, nanti akan menuntut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasul mengingatkan, Rasul ngerti ora entuk kita melakukan seperti itu. Rasul diutus pendengar Kaca Desa di muka bumi ini antara lain welas asih Kanjeng Nabi kanggo binatang. Rahmatuhu sallallahu alaihi wasallam alal hayawan. Kanjeng Nabi diutus itu ternyata kewan-kewan wedo seneng-seneng karena Kanjeng Nabi diutus. Pendengar Kaca Desa yang dirahmati Allah, contoh lain, Rasul diutus di muka bumi adalah rahmat bagi dunia anak-anak. Rasul diutus ki ngocah cilik-cilik saja dadi welas asih. Rasul ketemu cah yatim, oleh Rasul dipegang kepalanya, dilus-lus, itu welas asih Kanjeng Nabi nang cah cilik-cilik. Kanjeng Nabi diutus dadi welas asih bagi dunia anak-anak. Cah cilik-cilik do seneng itu nek ketemu Kanjeng Nabi. Sehingga Rasul mengatakan, bukan golongan umatku, kata Rasul, orang yang tidak mau menghormati yang lebih tua dan yang tidak mau menyayangi yang lebih muda. Dan cah cilik-cilik itu ternyata nuwun sewu urung didosa. Urung didosa. Nek panjenengan kula wong tua-tua ngene wis do yang dosa, nek cah cilik-cilik malah ora didosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pas salat ngimami salat agak panjang. Kemudian ketika dalam sholatnya itu Rasul mendengar suara anak menangis, bayi itu oe nangis. Terus apa yang dilakukan Rasul? Sik kudune sholate rada suwe, yuk Kanjeng Rasul memperpendek, dalam arti mempercepat dengan pemikiran mbok menawa ibune apa bapakne itu gek bersama-sama sholat bareng Kanjeng Nabi. Mesti pikirannya raka ruang. Itu kan satu contoh. Rasul diutus rahmatuhu sallallahu alaihi wasallam ala sibyan bagi dunia anak-anak. Ini Kanjeng Rasul dadi welas asih. Pernah juga kata Rasul ini pernah ada apa, Rasul itu mendengar ada orang punya anak 10. Wong di anak 10 itu nek sekarang wis oke pol-polan. Nah ono wong di anak 10 kok bapaknya ini belum pernah mencium anaknya, satu saja belum pernah. Seneng di anak neng ngambung anak, nyayang anaknya saja belum pernah, ngantek putrane 10. Kemudian Rasul ngendika, man la yarhamu la yurhamu. Siapa yang tidak sayang maka tidak akan disayangi. Jadi panjenengan kula nek karo cah cilik-cilik putra putri dhewe ning gatekke tenanan gentenan, suk bocah-bocah kuwi arak gatekke dhewe. Nek dhewe karo bocah-bocah kuwi iso nyayangi dengan sepenuh hati, insya Allah anak-anak itu besok juga akan sayang pada kedua orang tuanya dengan sepenuh hati. Mosok di anak 10 kok bapak urung tahu nyayang sama anak, satu saja belum pernah. Kanjeng Nabi ngendika tadi dalam hadisnya, sapa wonge sing ora nyayangi ora bakal disayangi. Ya, ini nasihat bagi panjenengan, bagi saya. Rasul diutus jadi kasih sayang, jadi welas asih bagi dunia anak-anak, bagi dunia anak-anak gocah cilik-cilik iki Kanjeng Rasul dadi welas asih. Pernah juga, ini contoh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu nek bahasa saya mangku bocah, orang cah cilik dipangku karo Kanjeng Nabi. Nah ternyata anak kecil ini ngompol. Lah umum sing jenenge cah cilik kok ngompol itu umum.
Ibunya anak itu marah, mosok Rasul kok dompoli, sampai anaknya itu dilarak, ini bahasa saya itu dilarak, seret bergedek. Jeng Nabi marah. Marahnya Rasul bagaimana? Sarung saya atau jubah saya ini kena ompol, itu besok dicuci resik, suci. Tapi kalau kamu mengambil anak dengan cara kasar, digeret, diseret, ini akan natoni, akan menyakiti anak itu, membekas sampai tua. Jadi ndak heran nek ana bocah sing cilik karo bapak ibune keplaki, tapuki, dunek-unekke, sesuk nang sekolahan. Kowe gedhe sithik wis kendel nek ngeplaki wong. Wis kendel nek nabuki wong, wis kendel nek ngunek-unekke wong karena dilatih di rumah. Oleh karena itu Rasul ngendikane Rasul melakukan perbuatan terhadap anak itu ternyata akan membekas sampai anak itu dewasa. Oleh karena itu sekali lagi Rasul itu ternyata bagi anak-anak kecil pun berkahi welas asih. Rasul diutus jadi belas kasih, jadi kasih sayang bagi dunia anak-anak. Bagi kita yang perlu bisa diambil pelajaran, kita terhadap dunia binatang saja tidak boleh menganiaya. Membunuh ada yang dianjurkan memang, kalau kita ketemu ular, tikus, itu memang sebaiknya dibunuh. Tapi kalau kita menyiksa, walaupun itu ular, itu tikus, tidak boleh. Rasul diutus, saya ulang, sebagai rahmat bagi binatang. Rasul diutus sebagai rahmat bagi dunia anak-anak. Demikian, mudah-mudahan ini nasihat untuk kita semua, biar kita mudah-mudahan dimanapun kita berada, rakitung sidik sebagai rahmatan lil alamin. Ning dindi ana manfaate, ning dindi iso dadi welas asih nang podo-podo menungso ataupun makhluk yang lain yang digariskan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Tutur kata yang tidak berkenan, salah milik saya, kalau benar hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.